Ta'ala. Hadratal kiram, para ulama wal masyayikh, para ustaz-ustaz dan para guru-guru yang sangat saya muliakan, turkulo ta'zimi, tokoh masyarakat, tokoh agama. Dalam hal malam ini hadir Bapak Carik, yaitu yang terhormat Bapak Junaidi, juga kepada yang terhormat Bapak RT 16, yaitu Bapak Muhammad Isnu atau Bapak M. Isnu, yang sangat saya hormati, turkulo ta'zimi. Juga tidak lupa kepada yang terhormat Ibu RT 16, yaitu Ibu Ummi Rahmania, yang saya hormati, turkulo ta'zimi. Juga kepada yang terhormat Bapak Sutrisno dan yang terhormat Bapak Yunus, dan yang terhormat kepada Ibu Haja Maslaha, dan yang terhormat kepada Ketua Panitia Ibu Anindita Dia Karisma Putri bersama teman-teman. Bersama teman-teman. Saya hormati panjenengan Bapak Ketua beserta seluruh panitia yang membantu atas terselenggaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan karena dengan jasa panjenengan semua Bapak panitia juga yang hadir pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati panjenengan dan panjenengan berhak mendapatkan syafaat dari Gusti Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini, yang tak dapat Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat takdim Al-Fakir kepada panjenengan semua, wabil akhos kepada Ananda Gus Ainul Yakin sebagai pengasuh dari Majelis Dzikir Nurul Jadid beserta jemaahnya. Karena engkaulah Islam di Villa Sukolego ini makmur, karena panjenenganlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai macam kenikmatan terhadap warga masyarakat Villa Sukolego ini. Dan fa insya Allah masyarakat Villa Lego ini akan dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari gempa bumi, dijauhkan dari petir yang menyambar, dijauhkan dari bermacam-macam musibah yang didatangkan oleh Allah seperti wilayah-wilayah lainnya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa ma kana Allahu bi'abudahum wa hum yastaghfirun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak
suatu masyarakat di mana masyarakat itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di mana tadi istighosahnya dimulai dengan bacaan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Apa artinya itu ilahi anta maksudi? Panjenengan datang dari blok ini atau dari blok lain, ada yang dari Kahuripan, ada dari calon DPRI pusat DPR RI 1, yaitu dari fraksi PKB. Kumpul bersama di sini, saya doakan mudah-mudahan dipilih, dijadikan oleh Allah menjadi DPR RI yang mewakili aspirasi masyarakat, menjadi DPR yang amanah, yang memperjuangkan hak-hak masyarakat, hak-hak rakyat Indonesia. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma. Panjenengan duduk di sini, yang dimaksud tiada lain adalah Allah. Yang dimaksud adalah Gusti Allah. Panjenengan datang ke sini mulai awal hingga akhir nanti ikhlas duduk di sini, yang dimaksud adalah Allah. Waridhaka matlubi, dan hanya ridhonya Allah yang panjenengan cari. Sampeyan tidak cari apa-apa datang ke sini, tidak cari harta, tidak cari kedudukan, tapi yang dicari adalah ridhonya Allah. Allah sudah ridho kepada panjenengan karena hadir, yaitu ikut serta menyaksikan jalannya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insya Allah selesai acara ini, sampian insya Allah mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga keadaan panjenengan, keluarganya panjenengan, anak keturunannya panjenengan, hidupnya akan bahagia, tentram, damai di keluarga panjenengan masing-masing. Amin Allahumma amin Allahumma. Karena begini hadirin yang berbahagia, akhir-akhir ini dalam masyarakat modern zaman now, ada sekelompok umat Islam yang mengatakan, apakah boleh kalau di bulan Rabiul Awal ini atau di bulan Maulid ini ada sebagian dari umat Islam yaitu menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki ono sing ngoten. Ada dari sebagian masyarakat yang mengatakan, apakah boleh merayakan, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apakah ada menurut konsensus ulama yang bermadhab Syafi'i, yaitu as-Syafi'iyatu qalu, bahwa penganut madhab Imam Syafi'i mengatakan, yang pertama adalah Al-Imam As-Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Umar Ad-Dibai As-Sabainain. Beliau mengarang kitabnya
yang ditulis di dalam kitab tersebut yang bernama Barzanji. Beliau wafat tahun 944. Wafatnya di Yazid, Yaman Utara. Sebelum beliau wafat, dia berpesan kepada keluarganya, kalau saya mati nanti, agar jenazah saya sebelum dimakamkan, bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau wafat, ternyata keluarganya lupa, tidak dibacakan bersanji yang dibaca tadi, ibu-ibu anak-anak tadi lupa. Ketika digotong mayitnya, tidak mampan, tidak kuat, digotong orang 4, belakang, depan 2, belakang 2, tidak kuat, berat. Sampai-sampai 20 orang untuk mengangkat jenazahnya tidak bisa. Kemudian anaknya teringat bahwa Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu berpesan, kalau saya meninggal setelah disolati jenazah, agar dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang hadir baca seperti tadi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah. Setelah dibacakan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diangkat oleh anaknya, cuman anaknya 2 yang mengangkat jenazah beliau sampai ke makamnya. Luar biasa. Jadi insya Allah cintanya panjenengan hadir menyaksikan, bergabung dengan panitia di Villa Lego Suko ini, insya Allah panjenengan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika panjenengan wafat, akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana pendapat beliau tentang peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dibaca oleh ulama seluruh dunia, membaca syair ini. Apa syairnya? Walau anna amilna kulla ini li Ahmad maulidan qad kana wajib. Itu kata beliau. Apa artinya? Seandainya kami mampu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mampu mengundang masyarakat, mengundang tetangga, mengundang sahabat-sahabat untuk hadir di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullah ini, maka tentu akan saya peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullah ini, yaitu setiap saat, setiap waktu. Ini menurut pendapat beliau. Terus bagaimana? Li Ahmad maulidan qad kana wajiba. Karena apa? Karena memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi kami adalah wajib. Wajib. Apa acuan beliau? Yaitu acuannya adalah
apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, dan yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sahabat yang empat ini sama-sama bersepakat bahwa ketika datang bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, para sahabat yaitu menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah boleh di dalam ajaran Islam. Ada ustadz yang berpidato, yang khutbah, yang katanya bahwa Ki Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu mengharamkan, tidak memperbolehkan menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya ustadz yang berpidato viral di dunia maya, yaitu khutbah Jumat di kota Pamekasan, Madura. Padahal sudah jelas dalam kitabnya Ki Hasyim Asy'ari mengatakan tanbihatul wajibati liman yasna'ul maulidi bil munkarat, bahwa orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib diberitahu, wajib diperingatkan kepada orang yang menyelenggarakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Kata Ki Hasyim Asy'ari, karena bagi orang yang menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil munkarat, agar tidak ada berbagai macam kemungkaran di acara Maulid tersebut. Jadi seperti itu bunyi kitabnya pengarang Kiai Hasyim Asy'ari yang diterbitkan kitab itu di Mesir. Panjenengan tahu Mesir? Panjenengan tahu Mesir? Kairo, Bungurase, kiri, belok, tol terus di situ. Jadi jelas. Tapi ada sekelompok orang, pahamnya orang Islam, yang menjelek-jelekkan orang yang bermadhab Syafi'i dan yang menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya ditanya, tadi pembawa acara menyebut saya ceramah yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz Kiai Haji. Saya punya titel 2. Jadi revisi, kalau sudah Ustadz gak usah menyebut Kiai, karena Ustadz belum tentu Kiai. Tapi kalau sudah Kiai pasti Ustadz. Jadi kalau Ustadz gak usah Kiai, kalau sudah Kiai gak usah Ustadz. Semangat. Contoh Gus Dur. Jadi ceramah ini akan disampaikan oleh Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid Kangono. Gus Dur ya gak Gus Dur, tapi kan gak pantas sebagai penceramah. Pakai Gus Dur, tentunya pakai Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi kalau ada orang yang menjelek-jelekan NU, memfitnah, mengkafirkan, membid'ah-bid'ahkan,
penyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula gak seneng. Saya tidak senang. Kenapa? Karena orang yang anti terhadap penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi ini adalah orang yang beriman, pun juga kalau mati masuk surga. Kak kelem tahlil ya lek mati mlebu surga. Terus bagaimana orang yang mulutan? Apa maneh wong sing mulutan? Wong gak mulutan, gak seneng mulutan masuk surga kok. Apalagi yang maulutan. Semoga semua yang hadir yang senang atas perintah Allah, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dikumpulkan oleh Allah dengan keadaan bahagia selamat di dunia dan akhirat. Mengapa hadirin yang berbahagia? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, laulaka Muhammadun, ya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqatul aflaq. Jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqatul aflaq, saya tidak akan menciptakan ufuk alam semesta ini. Jadi huwallahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dia Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu karena Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah semata-mata karena Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti panjenengan hadir di sini insya Allah menjadi orang yang beruntung, yang bahagia. Terus apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammadun basharun la kal bashari, bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia, la kal bashari, akan tetapi tidak seperti manusia. Kenapa? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kal yaqut bainal hajar, yaitu beliau bagaikan batu yang mulia, bagaikan mutiara, bagaikan batu mulia, seperti merah rubi atau merah delima, yang tentu merah delima itu tidak seperti batu-batu yang lainnya. Sampai kalau lihat mana musolanya di sini. Di situ ada musola. Musola pakai batu ringan, Satu kubik, saya bangun masjid di Madura, itu satu kubik isinya 83, hanya 500 atau 620.000 batu ringan. Kalau batu kerikil setruk itu berapa? Cuman 700.000 rupiah. Tapi batu rubi, merah delima, sampai punya itu bapak itu yang kopinya tinggi itu, berapa itu? Belinya itu jutaan. Jadi kan beda, gak sama antara Nabi Muhammad dengan kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu lahir ke dunia ini detik-detik menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan ibu Hawa, Allah perintahkan istrinya Nabi Ibrahim,
Allah perintahkan kepada ibunya Nabi Isa. Siapa? Yaitu Siti Maryam. 3 wanita ini, bahkan 4 wanita yang dijamin oleh Allah sebagai penghuni sorga, yaitu diperintah untuk merapat untuk mengucapkan selamat terhadap ibunya Nabi Muhammad. Siapa namanya? Siapa namanya? Sayyidah Aminah. Akan lahir itu para malaikat-malaikat diperintah oleh Allah agar berdoa, agar bertasbih atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita tadi mengucapkan, ya Sayyidah Aminah, sungguh kau berbahagia, sungguh kau beruntung. Kenapa? Karena putra yang akan kau lahirkan adalah sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai penutup dari para nabi-nabi. Itu katanya wanita-wanita tadi atas perintah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas seperempat malam sekitar jam 3, seperempat malam kan sekitar jam 3, yaitu Sayyidah Fatimah melahirkan seorang bayi laki-laki dalam keadaan selamat, dan bayi tersebut keluar dari rahim ibu Sayyidah Aminah, yaitu dengan mengucapkan sajidan syakiran hamidan ka'annahul badaru fi tamame. Muatan nggih, NU nggih. Nggih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini yaitu dalam keadaan sajidan, bersujud, mengagung-agungkan Allah, memuliakan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini sudah bersujud kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita. Kalau kita lahir merajat ini langsung nangis, itu seluruh manusia yang hadir seperti itu. Tapi Nabi Muhammad beda, sajidan syakiran, bersyukur kepada Allah karena selama berada di dalam kandungan diberi keselamatan oleh Allah, lahir pun diberi keselamatan oleh Gusti Allah, sehingga mengucapkan syakiran, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamidan, yaitu memuji atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan begitu. Jadi amaliyah orang NU ketika baca bersanjing itu, kalau sudah ada bacaan sajidan syakiran hamidan ka'annahul badaru fi tamamih, apa yang dibaca? Mahallul qiyam, itu adalah sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat masyhur sekali bahwa apa yang dikatakan ulama-ulama sufi, bahwa ketika kita membaca ya Nabi salam alaika, kan berdiri semua, Hadratus Syekh Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan. Ketika mahalul qiyam, ulama Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Asad Samsul Arifin, semua ulama-ulama yang hadir pada waktu itu ketika mahalul qiyam, yaitu berdiri sebagai bentuk penghormatan atas hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kiai Hamid gak berdiri, duduk. Pas mau berdiri sedikit, beliau duduk lagi.
Selesai mahalul qiyam, Kiai Hamid ditanya oleh ulama-ulama, oleh kiai-kiai di sebelahnya, "Yai, kenapa panjenengan kok tidak berdiri ketika mahalul qiyam?" Apa kata Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar? Bahwa bagaimana saya bisa berdiri, Kiai? Kenapa, Kiai? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di depan saya, kata Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar. Ada di depannya. Masa Kiai bohong? Panjenengan gak percaya? Haram sampeyan. Ulama gak pernah bohong. Innallah yasal ulama min ibad. Jadi sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba yang lain adalah para ulama. Innallaha yasallahu min ibadihil ulama. Jadi ulama tak pernah bohong. Insya Allah apa yang dikatakan cerita ini adalah benar. Ketika mahalul qiyam, Rasulullah hadir. Rasulullah hadir. Bagi yang bersih hatinya, siapapun kita, insya Allah gemeter, insya Allah menangis, insya Allah berdiri semua di dalam tubuh kita yang mengalir darah kita terus bergetar. Kenapa? Karena di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kita sebagai umat Islam, apapun golongan kita, maka wajib beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman, percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah katakan dalam surat yang ke-7 ayat 157. Allah berfirman, saya baca yang akhir karena ini panjang dan mengingat waktu sudah malam. Apa firman Allah? Falladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wattaba'un nural ladzi unsila ma'ah ulaika humul muflihun. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman. Iman ke siapa? Bihi, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini firman Allah. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman bihi kepada Nabi Muhammad, fa'azzaruhu, maka wajib memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa kita memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nih panjenengan semua ini adalah bentuk wujud implementasi cinta kita, iman kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar ini perbanyak baca salawat. Insya Allah dengan baca salawatnya panjenengan, apapun kesulitan panjenengan, apapun kesulitan anak cucu panjenengan, insya Allah oleh Allah diberi kemudahan. Ikhlas membaca sholawat. Sholat ka ikhlas ka oleh apa-apa. Maca Quran ka ikhlas ka oleh pahala apa-apa. Umrah haji panjenengan ka ikhlas ka oleh apa-apa. Tapi baca sholawat sekalipun gak ikhlas, panjenengan tetap dapat rahmat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nasaruhu, dan menolong, membantu Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Ini Gus Ainul, yaitu mengadakan zikir istighosah setiap minggu ya. Setiap malam minggu. Setiap malam minggu inilah adalah bentuk
menolong Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya mengangkat umat Islam untuk berzikir, untuk bersolawat, untuk memakmurkan masyarakat dalam membaca zikir istighosah, mohon kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan musholla dibangun di sini. Ini adalah bentuk wa nasaruhu, menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan adanya musholla, masyarakat blok ini bisa sholat berjamaah. Gitu kan? Anak-anak kita bisa dimasukkan mengaji, belajar Al-Quranul Karim. Gitu kan? Maka inilah, terus pertahankan panjenengan sebagai orang yang memuliakan Nabi Muhammad, menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wattabi'un nural ladzi unzila ma'ah. Dan sampean mengikuti panjenengan yang ikut terhadap nur cahaya anzilu ma'a yang diturunkan oleh Allah bersamanya. Sama siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya nur cahaya itu adalah Al-Qur'anul Karim. Sampean baca Al-Qur'an, sampean baca Al-Quran siang malam, baca terus Al-Quran. Ini panjenengan disayang, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Al-Quran itu sifaun lima fis sudur. Al-Quran itu adalah obat penyembuh dari segala penyakit yang ada di dalam dada kita. Dada kita ada penyakitnya, ada su'dan pada orang lain. Orang kaya disiwai, ada orang beli sepeda motor tetangga perutnya moles. Ini adalah orang yang tidak tersentuh lisannya membaca Al-Quran. Kaiso ngaji, sudah tua, saya setiap subuh ngajari orang ngaji, ibu-ibu yang ikut istighosah, ada yang umurnya 84 tahun, sudah 4 tahun ikut saya, dan alhamdulillah ngajinya sudah bagus. Jadi bukan berarti kalau sudah tua tidak mau ngaji. Sampai tidak termasuk orang-orang yang dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu sifaun lima fis sudur, adalah obat penyembuh dari segala penyakit yang ada di dalam dada kita. Kalau sampai ingin baik kepada masyarakat, ingin sempurna iman sampean, maka mengajilah, baca Al-Quran. Kalau sudah musola ini jadi, jangan hanya musolanya bagus, tapi isinya, masyarakatnya tidak ada yang datang sholat atau belajar di musola. Ini jangan sampai, agar sampean tidak dosa. Nah, bahwa Al-Quran itu wahudan, dan memberi petunjuk kepada siapa? Kepada orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim. Sampai punya hutang, anaknya lulus sekolah nggak kerja, cucunya sampai juga nggak kerja, sulit untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu dari guru, apa SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, maka amaliyah yang diamalkan oleh nyai, oleh guru pondok pesantren Sidogiri, kalau sampean banyak hutang, kesulitan ekonomi, maka setelah asar ambek setelah maghrib amalkan surat Waqiah. Insya Allah kalau sampean baca surat Waqiah, sekalipun sampean ikut totolan mie, sekalipun sampai wong beca, tapi Allah memastikan bahwa sampean akan rezekinya diturunkan oleh Allah, didatangkan oleh Allah dari berbagai macam arah, barat,
timur, utara, selatan, rezeki itu masuk semua ke sampean. Sekalipun sampean total lek sampean mengamalkan surat Waqiah. Waktunya kapan? Habis asar. Lek habis asar, habis maghrib, lek habis maghrib di tengah malam. Insya Allah lek sampean cuman hutang 10 juta, insya Allah paling lama 40 hari sudah lunas hutang-hutang sampean. Sing amene husuk, iku tanda-tandane hutange akeh. Amalkan Waqiah, amalkan istighosa. Insya Allah panjenengan, anak panjenengan dan suami panjenengan tidak akan kawin lagi. Amin Allahumma. Ditutup ayat itu, ulaika humul muflihun. Orang yang beribadah, orang yang beriman ke Nabi, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang sholat berjamaah, itu hidupnya bejo. Apa bejo itu? Aku jadi gak ngerti kok. Bejo. Aku asli orang Bangladesh. Saya keturunan Bangladesh, Bangkalan desa. Jadi bejo, insya Allah artinya bejo itu adalah orang yang hidupnya beruntung. Mau beli rumah kuat, mau bayar hutang kuat, mau beli sepeda motor kuat, mau beli mobil kuat. Ini adalah orang yang ulaika humul muflihun. Demikian Al-Quran menutup sekaligus penceramah, juga menutup sebagai penceramah tausiah pada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Sabtu tanggal 30 di Villa Suko. Mudah-mudahan semuanya yaitu mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapat pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakitan mudah-mudahan dengan barokahnya Maulid Nabi, yang sakit, tetangga yang sakit, yang punya kolesterol, yang punya asam urat, yang punya stroke dingin, stroke ringan Allah menyembuhkan. Amin Allahumma amin. Hutang-hutang panjenengan dilunasi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wallahul muwafiq. Doa, sampeyan doa. Oleh doa Maulid tawa panjang. Gak apa-apa ta? Gak bahaya ta? Monggo doa orang sufi itu adalah mengangkat tangan. Apalagi panjenengan jemaah istighosah, insyaallah sudah tahu bagaimana ulama sufi ketika berdoa sebagai penghormatan, sebagai agar hajat dikabul oleh Allah, mengangkat tangan. Dan yang akan saya baca ini adalah doa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibaca oleh ulama-ulama seluruh dunia. Monggo donga nggih, mudah-mudahan donga dengan agak sedikit panjang ini Allah berkenan meridhoi, Allah berkenan mengijabahi doa-doa kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan duduk di sini mulai awal hingga akhir mendapatkan keberkahan dalam hidup panjenengan. Amin Allahumma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin
وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما وجزه عنا فضلت ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة والمبعث المقام المحمود الذي وعدت يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم مما يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحنا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. إنا حضرنا قضاء إنا قدرنا بمولك نبيك محمد فافض علينا ببركة لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنات بالنعيم المقيم. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فافض علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومشعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعشا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع مخاوف والأخطار وجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار.
وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sama-sama. Monggo sama-sama memuja. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Pundi unjuan jenengan. Lama.